Allah lapangkan pada kita, diberikan kita kepahaman agama, karena salah satu ciri orang yang baik adalah faqihu fiddin. Diberikan Allah dia paham agama, dibersihkan hati kita dari noda dan dosa, disucikan sehingga kita mampu berjalan menuju Allah dan menyaksikan Allah itu lebih nyata dari segala yang ada. Dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh setelah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenal Allah, ya, ma'rifatullah yang merupakan ilmu paling dasar dan sekaligus ilmu yang paling tinggi. Gak ada ilmu yang lebih tinggi dari ilmu ma'rifat. Kalau ma'rifat kita itu sudah sampai pengenalan zat Allah atau mendekati zat lah katakan. Untuk mengenali Allah ini, pelajaran dasar yang disuruh ulama adalah kenali diri dulu. Dalam ayat Al-Quran disebut wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunia ini buta, di akhirat nanti dia lebih buta lagi dan jalannya lebih sesat. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan buta mata. Sebab buta mata, kepala, mata fisik tidak menyebabkan kita masuk neraka. Gak ada orang ditanya masuk neraka, Fulan, kamu kok bisa masuk neraka? Lalu jawabannya, bagaimana tak masuk neraka? Wong saya dunia dulu di komplek kejaksaan, hidup dalam keadaan buta. Saya dulu tak punya tangan, saya dulu stroke. Tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka, ya. Surga dan neraka itu sangat berhubungan sekali dengan butanya mata hati, ya. Tak kenal diri, tak kenal Allah. Ada orang yang dia beragama, tapi sebenarnya dia seperti gak bertuhan. Kenapa? Ya karena dalam kehidupannya ya dia tidak seperti perbuatannya tidak mengakui ada Tuhan gitu loh. Ada orang bertuhan, ya, tapi tak punya rasa dekat sama Tuhan. Dia merasa punya Tuhan, tapi Tuhan tuh ya kadang ada kadang enggak, ya sepintas selalu saja lah, gitu ya. Ada orang yang punya rasa dekat, ya, tapi belum punya rasa cinta, akrab dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, ini bertingkat-tingkat manusia ini, ya. Di mana makom ruhani kita, hati kita, pengenalan kita, disitulah kedudukan kita di sisi Allah. Maka kalau Nabi mengatakan, kalau kamu mau tahu kedudukanmu di sisi Allah, ya, lihatlah kedudukan Allah di dalam hatimu. Allah itu nomor berapa di hatimu? Begitulah kedudukanmu. Ana inda abdi dhanni bi. Saya sesuai dengan perasaan, sangka, dugaan, keyakinan hambaku. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, diri kita ini secara sederhana terdiri dari dua unsur, jasmani. Ini ahli jasmani ada, dokter.
Ya. Maka kalau penyakitnya penyakit jasmani, ya ke dokter lah. Pusing kepala, kemudian ya sakit jantung, walaupun nanti rohani itu berkaitan dengan jasmani, karena jasmani rohani nggak bisa dipisah. Ya, tingkat stres itu mempengaruhi penyakit, karena keterhubungan antara jasmani dan rohani. Kemudian ada rohani. Nah, sederhananya begini, Bapak Ibu yakin nggak punya ruh? Yakin nggak punya ruh? Yakinnya kenapa? Secara ilmu ya. Apa bukti kita punya ruh? Karena kita masih bisa menggerakkan jasmani kita. Saya mau tanya, mana ruh Bapak Ibu? Jalan dasar, dalam jasad ada darah, tulang, ruh juga ada situ ya. Ruh kita ini di alam nyata atau di alam ruh? Ruh kita yang sekarang di alam nyata atau di alam ruh? Alam ruh. Ya, kalau alam nyata pasti bisa kita lihat nyata. Ya. Jadi ruh itu sebenarnya nggak kemana-mana, tetap di alam ruh. Orang mati itu gimana? Orang mati itu ruhaninya terputus sambungannya ke jasmani. Putus saja sambungannya. Dah habis umurnya. Jasmaninya sudah soak istilahnya. Baterai sudah soak, dicas ulang nggak bisa. Ya, tetap lowbat. Jasmani ini udah hancur ginjalnya, udah rusak pembuluh darahnya, udah hancur jantungnya, nggak bisa bekerja lagi. Maka ruhaninya dengan sendirinya pulang ke Allah. Kenapa? Nggak bisa dipakainya lagi, dah soak jasmani ini. Tapi kalau masih sehat, ini dalam ilmu ini kita belajar tasawuf ya. Di dalam ilmu tasawuf kalau jasmani kita masih sehat, masih bisa kita mintakan kepada Allah supaya rohani kita masih panjang umur kita. Maka kalau mau panjang umur, jaga syariatnya, jaga kesehatan jasmani dulu. Ya. Saya kenal dengan Habib Rais. Ayahnya itu meninggal 2 kali, bangkit lagi dari kubur di Bekasi rumahnya. Beliau cerita, ya, beliau punya ilmu bersanad, ilmu mohon kepada Allah supaya umur dipanjangkan. Begitu bangkit sudah dikubur, bangkit dari kubur, tiba-tiba tetangganya lihat, manggil bapaknya, sini dulu. Tetangganya dikirain hantu benar. Ya. Bu, bukankah bapak sudah meninggal? Kok udah meninggal? Ini loh, ini aku. Sampai begitu dia. 2 kali itu terjadi. Karena sudah dikubur. Ya. Dajjal aja bisa menghidupkan orang mati. Dengan apa? Dengan izin Allah. Nabi Isa juga bisa dengan izin Allah. Ini ilmu tasawuf, ilmu rohani namanya. Ya, bisa dimohonkan kepada Allah. Iblis enggak mati-mati, dikabulkan Allah permohonannya. Ila yaumil kiamat. Jangan bapak mau enggak mati-mati sama iblis nanti. Kasihan kita pak. Jasmani kita ini nggak kuat dia, nggak bisa dipakai lama. Maka kalau sudah umur kita sudah menjelang tua renta, ya ikhlaskan saja, lapangkan hati ke Allah, dan kematian itu adalah pintu untuk berjumpa dengan Allah. Pak, kata ulama, alam kematian ini jauh, alam ruh ini jauh lebih indah daripada alam bumi ini, alam nyata. Kenapa begitu? Kalau alam nyata ini bapak kita susah bapak ibu, kita mau makan nyari duit lagi, kerja lagi. Kalau di alam ruh
Gak perlu kerja lagi. Ya. Makanya kalau orang sudah senang di dalam surga, ditunjukkan Allah surga seperti Nabi Yunus masuk ke surga, tak mau lagi dia pulang ke bumi. Nabi Idris dalam riwayat kan begitu. Sesudah masuk ke dalam surga, mana mau dia pulang ke bumi? Ngapain? Nah, cuma karena kita masih belum mengenalinya, ya. Dulu sebelum kita lahir ke bumi, bayi itu kata ulama, ini pendapat ulama, bayi itu takut dia keluar bumi, keluar dari rahim ibunya. Begitu dia keluar dia nangis. Ya dia kira alam nyata itu, alam bumi ini seram, karena dia sudah nikmat dalam rahim. Ternyata di alam dunia lebih nikmat dari alam rahim. Bapak ibu mau nggak kembali ke alam rahim? Hah? Gak mau. Sama kayak ketika kita meninggal, ketika orang soleh meninggal, mereka gak mau kembali ke bumi. Kalaupun mau mereka kembali ke bumi, ya Allah kembalikan kami bumi, kami mau berjihad lagi, mau beramal lagi, itu saja. Ya, saking nikmatnya alam ruh itu. Jadi bagi orang yang belajar tasawuf, ya sudah mengenal Allah, ya alam rohani itu ya biasa, tidak menakutkan, kematian itu tidak menakutkan. Maka orang-orang soleh meninggal dengan tenang, nggak gerusak-gerusuk. Imam Al-Ghazali tenang dia meninggal. Dia titip lagi surat di bawah meninggalnya, dia katakan, dia ceritakan bagaimana alam ruh. Jangan kalian anggap Al-Ghazali itu adalah jasmani yang kalian lihat ini. Jasmani ini adalah seonggok dari tulang kulit. Itu bukan aku yang sebenarnya. Aku yang sebenarnya sudah bersama Allah. Ya. Dia pesan memang. Syekh Abdul Qadir Jilani ketika dia mau kembali kepada Allah, sama. Ya. Sahabat-sahabat juga demikian halnya. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal alam rohani, tak mengenal diri, mati itu nakutin pak. Asko mati kok nanti ya. Seram. Tapi orang-orang yang mengenal hakikat kematian, hakikat ruh, hakikat dirinya, dia tidak takut dengan mati. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sederhananya, pengetahuan sederhana. Jasmani kita, dia tercipta dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Maka jasmani kita ini butuh makanan-makanan, zat-zat gizi-gizi yang berasal dari tanah, tumbuhan. Termasuk ikan proteinnya ada. Ya, pokoknya bersifat fisikal. Kenapa? Karena jasmani ini fisikal. Fisik, tampak. Jadi kebutuhannya fisik. Adapun ruhani, dia tercipta dari cahaya. Allah ciptakan dari cahaya. Nah, secara logikanya, maka makanan ruhani itu bukan ikan, bukan sayur-sayuran, bukan ayam, kambing, bukan yang tampak. Lalu makanan rohani, santapan rohani apa? Santapan rohani itu adalah semua ibadah amalan yang berisi zikrullah. Maka semua ibadah kita ini Pak, isinya semua zikrullah. Aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk berzikir mengingat aku, ya kan? Untuk zikir. Ada enggak ibadah yang enggak ingat Allah? Enggak ada. Maka ibadah yang enggak ada zikirnya, enggak khusyuk, kosong, enggak bernilai, enggak berkualitas.
Syarat menjadi orang yang paling sempurna imannya dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman. Orang beriman itu orang yang pertama, sifat ciri mereka salatnya khusyuk. Gimana mau khusyuk? Perhatiannya ke jasmani seluruhnya, gak bisa. Ya. Maka yang lalu saya sebut begini, Fakhruddin Ar-Razi, salah satu ulama besar tafsir, kuat, pintar akalnya. Bahkan ada yang menyebut beliau itu cenderung Mu'tazilah, saking rasionalnya. Dia tanya kepada Al-Ghazali tentang makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman berada di atas arasy. Apa maksudnya ini Al-Ghazali? Apakah Allah berada di atas arasy di langit? Maksudnya apa? Apa kata Al-Ghazali? Ya. Kamu nanya tentang Allah, nanya tempat Allah, letak Allah. Letak ruhmu sendiri kamu enggak ngerti. Letak ruhmu di mana coba? Enggak ngerti, enggak tahu. Ruhnya aja enggak tahu, mau nanya Allah. Letak ruhnya aja enggak ngerti, mau nanya cerita-cerita letak tempat Allah. Sudahlah bodoh, enggak berakhlak pula sama Allah. Dirinya sendiri belum dibahas, belum dikenali. Itu ulama besar, Fakhruddin Ar-Razi itu, bukan ulama kecil. Diskat sama Al-Ghazali. Baru dari situlah kelihatan beliau nanti mengkaji tentang ruh lebih mendalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh kita ini membutuhkan ya energi ibadah yang sifatnya menghasilkan zikir, terhubung ke Allah. Karena ruh kita tercipta dari cahaya, maka dia ketenangannya, kenikmatannya apabila dihubungkan kepada sumber cahaya. Siapa sumber cahaya? Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu sumber cahaya langit dan bumi. Maka kedekatan ruh kepada Allah sama dengan kebutuhan ruh kepada Allah sama dengan kebutuhan ikan kepada air. Ibnu Taimiyah menyebut begitu. Butuhnya manusia kepada zikrullah itu sama dengan butuhnya ikan kepada Bagaimana kalau ikan keluar dari air? Mati. Bagaimana kalau manusia ruhaninya tidak ada zikrullah, tidak ingat Allah? Mati. Maka jelas dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi katakan, "Masalul ladzina yadhkurunallah wal ladzi la yadhkur." Perumpamaan orang yang berzikir ingat Allah dengan orang yang tidak berzikir, kama salihai mayyiti wal mayyit. Seperti perumpamaan orang hidup dan mati. Gak ada bedanya. Ya mati ruhaninya. Itulah yang disebutkan dengan buta tadi. Mati ruhaninya, gelap. Tak bercahaya, tak terang. Makanya kalau kita diperlihatkan Allah, ruhani kita, pantulan cahaya ruhani, itu kelihatan tuh orang-orang yang gak pernah sholat, banyak dosa itu lihat hitam, legam itu. Hitam itu ruhaninya. Kalau bahasa intelektualnya seperti auranya itu hitam gitu. Kenapa? Ya itu tadi, karena tidak ada zikr. Maka zikir itu menghasilkan cahaya. Zikir dengan ruh, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu menghasilkan energi cahaya. Bagi orang yang membuka hatinya, dia akan gemetar, nyambung energi itu. Maka idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila disebut nama Allah, gemetar di dalam. Al-Ghazali mengutip riwayat Nabi Ibrahim itu jarak 3 atau 6 meter udah kedengaran itu suara detak jantungnya, getarannya. Nabi Muhammad pun begitu. Cuman hadis-hadis begini jarang diteliti ulama. Dilewatkan saja. Karena sulit dipahami banyak orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang meninggal di alam ruh kerjanya apa? Cari duit. Orang-orang tua kita di alam ruh kerjanya apa? Hah? Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj Nabi jumpa kepada ruh para Nabi, Nabi Adam, ya, jumpa kepada Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Harun. Apa kerjaan ruh? Apa kerjanya, Pak? Cari duit? Makan anggur? Makan korma? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira orang-orang yang mati syahid gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka di sisi Allah diberi rezeki. Rezekinya apa? Duit, kurma, anggur. Hah? Jadi kalau orang gak ngaji alam ruh, gak ngaji tasawuf, dia kira, oh mereka sibuk makan minum sana. Ngapain makan minum ruh itu? Yang butuh nasi rohani apa jasmani? Jasmani. Makanan ruh itu ya zikir. Salah satu zikir yang paling tinggi adalah Salat. Salat itu puncaknya adalah zikrullah. Maka ruh-ruh yang dijumpai Nabi, ketika Nabi berjumpa dengan ruh Nabi, para Nabi diajak salat. Paling itu aja riwayat yang kita temui. Kenapa? Ya makanan ruh itu salat, kenikmatannya, kegembiraannya di zikir, di salat. Maka kan kalau kita sholatnya khusyuk, nikmat kan? Terasa rohani kita tenang, nikmat. Nyata. Gak bisa kita pungkiri. Karena memang itu kebutuhan ruh. Ya. Itu kebutuhan rohani kita, hati kita. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka seluruh amalan ini ya isinya zikir. Salat, muhasabah, haji, umrah. Walitukabbirullah, supaya kamu membesarkan agama, membesarkan nama Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Wadhkurullah zikran katsiran atau asyadda zikra. Waktu haji berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya atau sehebat-hebat zikir. Labbaik Allahumma labbaik. Kami junjung tinggi perintahmu ya Rabb. Kami junjung tinggi Engkau ya Rahman. Labbaik la syarika lak labbaik. Maha tinggi maha suci Engkau ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Rabb. Zikir. Bersihkan hati. Baca Quran, apalagi? Dialog, ingat Allah, zikir kepada Allah. Kalau kamu mau dialog dengan Allah, bacalah Quran firman-Nya. Terjadi dialog. Apalagi kalau kita paham artinya, maknanya seperti berdialog kepada Allah. Kita mendengar cerita Allah, anggap seolah-olah Allah itu ngomong ke kita. Kenapa? Karena Quran itu adalah firman-Nya, kata-katanya. Jadi ketika kita baca, seolah-olah dia ngomong ke diri kita.
Maka kalau kita merasakan seperti itu, jumpa ayat azab, astagfirullah, ya Allah, ampuni aku, jauhkan aku, lindungi aku dari ini neraka. Jumpa ayat al-hamd, ya Allah, berikan aku ini. Nah, itu dianjurkan Nabi kan dalam baca Quran. Kerja juga dengan zikir. Maka barang siapa bekerja niatnya karena Allah, itu pahala kerjanya itu sama dengan pahala jihad. Kalau niatnya tidak karena Allah, siapa kerja niatnya untuk mencari harta, hidup bermewah-megah, maka itu membahayakan dirinya. Tapi karena Allah, memenuhi kewajiban, memenuhi kebutuhan anak istri, maka Allah berikan pahala jihad. Maka mencari rezeki yang halal itu, ya jihad pahalanya Bapak Ibu. Bukan sedikit, besar sekali pahalanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka orang yang sempurna nanti, ruhaninya adalah disebut ulul albab. Ulul albab itu orang yang sempurna hatinya, ruhaninya. Mereka inilah nanti yang disebut dengan ulul albab. Ciri mereka apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir, mereka yang ingat. Zikir dengan lisan, ingat dengan pikiran, ya, atau merasa dengan hati. Itu juga zikir, zikir hati, zikir rasa. Ya, memandang Allah dengan ma'rifat. Ya. Mengucap dengan lisan, mengingat dengan pikiran, merasa keberadaan Allah dengan hati, memandang Allah dengan ma'rifat. Alladzina yadhkurullah qiyama. Kalau sudah ma'rifat, maka mereka ingat Allah, hadir hati terus menerus, qiyama, waktu berdiri, wa qu'uda, waktu duduk, wa 'ala junubihim, waktu baring atau waktu tidur. Wah, ini yang paling tinggi nih. Waktu tidur pun berdiri. Bisa enggak itu? Kalau orang belajar syariat saja, enggak belajar hakikat, enggak belajar tasawuf, dia bilang enggak bisa. Tapi kalau orang belajar tasawuf bisa. Ya. Aisyah dalam bab salat malam, hadis riwayat Bukhari, bab salat malam, Sahih Bukhari, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, setelah kau sholat malam, apakah kau tidur lagi?" "Ya Aisyah, mataku yang tertidur, hatiku tidak." Nah, kalau Bapak mau contoh real nyatanya dalam kehidupan kita hari-hari, coba perhatikan orang-orang yang sudah bertasawuf, sudah duduk hatinya, dia kadang dengar ceramah seperti tidur, tapi hatinya nggak tidur. Gitu. Ditanya gurunya dia, kamu kok tidur? Ngerti nggak penjelasan saya? Ngerti Bu, penjelasannya gini. Ada nggak orang begitu? Itu hatinya nggak tidur. Nah, itu kita peroleh apabila ruhani kita sudah hidup. Ya bisa. Pejam mata gini ya. Hati nggak tidur, hati kita kan nggak tidur. Fisik kita yang tidur, tapi hati enggak. Karena ruh kita itu, ya itu tadi sebenarnya bisa dikeluarin, dan dia sadar, enggak tidur. Nah, itu pada level yang lebih sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ruh ini bentuknya apa? Ulama menjelaskan sedikit beda-beda, ya. Ada yang mengatakan ruh ini bentuknya seperti debu, seperti dalam hadis dikatakan ruh itu seperti debu. Ada yang menyebut ruh itu dari cahaya, maka bentuk ruhani itu bentuk cahaya. Ada yang mengatakan seperti udara. Ini hampir-hampir sama semua sebenarnya. Ibnu Taimiyah menyebut seperti udara. Kata ruh dalam Al-Quran bisa berarti ruh yang ditiup ke janin,
bisa berarti wahyu, ya. Ruhul Qudus artinya Jibril, bisa juga Jibril, bisa juga Ruhullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ruh itu untuk sebutan sesuatu yang mulia, ya. Ibnu Abbas menyebut ruh itu seperti cairan yang berpusat di cahaya. Maka kalau kita meninggal itu, dia seperti keluar, ada keluar keringat, itu ciri-ciri orang soleh, ya. Ibnu Taimiyah seperti udara. Al-Ghazali menyebut ruh itu jisim halus yang membuat kita merasa, sadar, berpikir, itu ruh. Jadi diri kita itu, Pak, kalau kita zikir gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diri kita itu yang sebenar diri kita itu apa? Kesadaran itu sendiri. Dia berhenti berpikir, dia hanya menyaksikan Allah, dia sadar. Sadar dia, tetapi dia keluar dari dirinya. Gerakan diri ini dia merasa bukan gerakan dia lagi. Itu tinggi kali. Kalau udah bisa begitu sholatnya, itu mantap. Udah termasuk sangat khusyuk, ya. Syekh Al-Qurjilani mengatakan ruh itu ya cahaya. Allah menciptakan cahaya Nur Muhammad dari cahaya zatnya, kemudian dari cahaya Nur Muhammad diciptakan cahaya ruhani orang-orang beriman, kemudian diurai lagi menjadi cahaya malaikat, kemudian diurai menjadi api jin, kemudian diurai lagi menjadi binatang tumbuh-tumbuhan. Di dalam tasawuf sebagian ulama berpendapat begitu. Hijab yang paling dekat dengan Allah itu adalah cahaya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasul, apakah engkau melihat Allah?" "Ya Abu Dzar, aku melihat cahaya." Itu artinya bisa jadi Allah bertahwil dalam bentuk cahaya, atau Allah menunjukkan hijab yang paling dekat dengan dirinya, Nur Muhammad, cahaya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kaji kita ini, kita tidak mengenali jasmani lagi, karena itu tugas dokter lah itu, ya. Ini kita mengenali ilmu tasawuf itu mengkaji diri, mengkaji ruh kita, sebenar diri. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Sirrul Asrar menyebutkan ruh itu terbagi menjadi 4 lapisan. Ruh kita ini sebelum dimasukkan ke jasmani itu dibungkus Allah lagi dengan 3 lapisan. Sebab kalau ruh kita ini tidak dibungkus dengan lapisan, dimasukkan langsung ke jasmani, jasmani ini akan hancur. Tidak bisa menampung kekuatan cahaya rohani. Matahari saja kalau didekatkan ke kita, dia melepuh, ya. Jadi dibungkus. Apa bungkusnya? Pertama, ruh kita, ruh sebenar diri, namanya ruh Rabbani, dibungkus dengan ruh Sultani. Kalau bahasa Syekh Abdul Qarjani, kalau saya tidak salah, Rabbani ini lebih cenderung disebut Tiplul Ma'ani, tapi ada yang memahami yang lain. Kemudian setelah dibungkus dengan ruh Sultani, dibungkus lagi dengan ruh Ruhani, Sairani Rawani. Setelah itu dibungkus lagi dengan ruh Jismani. Setelah dibungkus 3 lapis, barulah dimasukkan ke dalam diri kita. Setiap lapisan ruh ini, Bapak Ibu, ini memiliki sifat yang berbeda, memiliki rasa yang berbeda. Maka sebenarnya Bapak Ibu, ilmu tasawuf ini adalah ilmu rasa. Ilmu rasa itu cenderung kepada ilmu pengalaman.
merasakan, mengalami langsung, bukan bercakap-cakap saja. Bukan ilmu cakap-cakap. Ya. Ilmu cakap-cakap ini sebenarnya lebih pada ilmu untuk memudahkan paham. Tapi ilmu tasawuf yang sebenarnya itu adalah ilmu rasa, ilmu ruh, ilmu hati. Apa bedanya? Ruh jismani ini, rasa jasmani ini punya rasa. Setiap ruh dilapisi oleh rasa. Di mana ada ruh, di situ ada rasa. Paham? Di mana ada lapisan ruh, di situ ada rasa. Maka yang membuat kita bisa merasa, berpikir seperti kata Ghazali tadi, adalah ruh. Kita buktikan orang yang mati, lepas hubungan ruhnya dengan jasmani, jasmaninya masih bisa merasa tidak? Hah? Orang mati ketika kita gebukin, ada nggak rasa sakit? Menjerit nggak jasmaninya? Mau bapak ibu potong-potong nggak ada jeritan lagi. Kenapa? Karena sudah karena ruhnya sudah keluar. Nah, bagi yang dokter silakan dikaji nih, hubungkan ke jasmani. Jadi yang membuat kita merasa itu bukan jasmani, tetapi adalah ruh yang Allah sambungkan ke jasmani. Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut, setelah dimasukkan ke jasmani itu, ruang edar ruh jasmani ini adalah seluruh tubuh ini. Maka kita bisa merasa. Nih, terasa. Ada AC, terasa dingin. Yang merasa itu siapa? Ruh jismani yang membuat itu merasa. Jadi yang membuat kita merasa bukan jasmani, ruh. Kalau jasmani yang membuat kita merasa, tentu orang mati yang punya jasmani bisa merasa. Nyatanya tidak. Apa bentuk rasanya? Haus, lapar, nano-nano, manis, asam, asin. Ujungnya ini lidah. Jasmani, dingin, panas. Ini namanya rasa jasmani. Ini level yang paling jauh dari Allah. Ya. Ini sifatnya sifat kebinatangan. Lapis kedua apa? Ruh ruhani, saironi, rawani. Sedih kita. Buat dosa, astagfirullahaladzim, merasa berdosa, sedih. Anak kita meninggal, sedih kita. Nabi Muhammad pun meninggal, sedih. Meninggal anaknya, sedih dia. Yang merasa sedih itu siapa? Ruh ruhani. Letak rasa sedih di mana, Pak? Apa beda rasa manis, asam, asin dengan sedih? Di mana letak rasa itu? Sumbernya, alat deteksinya. Kalau manis, asam, asin, sumbernya letaknya di ujung lidah. Panas, dingin letaknya terasa di jasmani. Nyambung ke hati. Karena ruh itu berlapis-lapis nyambung. Nah, kalau sedih letaknya di baru masuk ke jangan bapak bilang, tanya orang, ada orang meninggal anaknya, meninggal istrinya. Pak, bapak meninggal istri bapak kok sedih banget? Alah, pura-puranya bapak nih, tak pala benar sedih nih. Kok nggak percaya aku sedih katanya? Ya cobalah, kau deteksi. Coba dijilatnya kening bapak tuh. Pura-pura bapak nih. Bisa nggak dengan ujung lidah ini kita mengetahui orang benar sedih atau tidak? Kenapa? Karena rasa sedih letaknya bukan di jasmani, di lidah. Alat deteksinya bukan jasmani, dia letaknya di qalbu, lapisan kedua. Bisa dipahami bedanya? Nah, ini ilmu rasa, ilmu tasawuf. Ya. Masuk lagi lebih tinggi. Ruh sultani.
Ini makom Nur Muhammad, Nurani. Ini isinya ikhlas, tenang, ridho. Meninggal, ada orang meninggal orang tuanya, ada orang dilempari seperti Nabi Muhammad, ada orang meninggal orang tuanya, dia gembira. Wah, ini udah tinggi nih Pak. Ya. Seorang ibu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana keadaan saudara jihad? Anak mau mati syahid, gugur tiga-tiganya. Ya Rasul, di mana tempat anakku? Anakmu di dalam surga Allah. Ketawa ibunya. Senang banget dia. Terima kasih ya Rasul, bangga aku punya anak begitu. Kalau kita meninggal anak, mana? Turun ke ruh rohani masih. Sedih. Tapi kalau tenang saja, kita di nurani. Kalau mau hidup tenangnya, makanya kalau kita mau hidup tenang, yakin gak ragu, ya lari ke rasa ruh sultani, rasa nurani. Nah ini ruh sultani, rasa nurani. Tenang aja. Ada musibah, gempa bumi, tenang aja. Makanya Pak, ilmunya. Kenapa Ali bin Abi Thalib tuh begitu dia sholat dicabut dari kakinya di tombak. Hai Ali, sini aku cabut tombaknya. Jangan, tunggu. Nanti cabut waktu aku sholat ya. Sholat dia. Setelah sholat dicabut dari kakinya tombak. Terasa nggak? Terasa nggak? Karena rasa jasmani ini kalau kita beralih ke nurani, rasa jasmani ini terlupakan. Nah, itulah ilmunya Pak. Itu nyata, real. Bukan main-main, bukan dibuat-buat. Tapi dikuasai ilmunya. Ya. Tapi kalau kita sholat masih pakai rasa jasmani, rasa jasmani lebih kuat daripada rasa ruhaninya, ruh sultaninya. Datangnya Mu'ab. Wow. Tut, mampir sini. Akhirnya sholat sibuk main silat. Nangkap jasmani, nangkap nyamuk. Nabi Muhammad sholat itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa bengkak kaki? Kok gak sakit? Kok masih bisa sholat? Hah? Ya karena sholatnya tidak pakai rasa jasmani lagi. Rasa jasmani dilupakan. Maka kalau kita belajar tarikat, guru tarikat tuh tahan duduk gini Pak, Bu. 3 jam, 4 jam tahan aja duduk. Tapi kemari dia. Rasa nurani. Begitu dia nanti sadar, kembali ke manusianya rasa jasmani. Aduh, baru terasa ini. Pegalnya. Baru terasa dia. Karena kita sudah kembali ke rasa yang jasmani. Kembali kepada manusianya. Ya. Kalau boleh saya katakan gini lagi. Rasa ya, ketika kita jumpa sama orang yang kita sangat kita cintai, rindui. Ini saya tanya nih, biar gampang. Bapak Ibu suka makanan yang paling suka apa? Hah? Bakso, durian, mie ayam? Durian. Paling suka durian ya, hobi durian. Oke, paling enak, paling suka durian. Nah, datang orang ngajak makan durian. Wah, durian montong. Pak, di rumah saya ada durian montong. Wah, sudah tergambar durian. Wah, ngences kita Pak kan, makan durian. Nah, begitu orang teman kita ngajak makan durian, tiba-tiba datang anak kita baru pulang kuliah, baru lulus sarjana. Kita udah nggak jumpa-jumpa sama dia, rindu sekali. Atau kekasih kita yang kita sangat rindu, udah lama nggak kita jumpa, orang yang kita cintai, datang dia ke rumah. Kira-kira Bapak Ibu lebih utamakan orang yang dicintai, dirindui ini dari makan durian? Hah?
rindu berat, gak mungkin Bapak Ibu mendahulukan durian. Gak mungkin. Kalau kita sudah rindu berat, kecuali Bapak Ibu tidak pernah jatuh cinta, beda cerita. Tak pernah merasakan. Maka bahasa ilmu tasawuf ini, man lam yazuk lam ya'rif. Siapa yang tak pernah merasa, tak mengenal, tak tahu. Allah itu dikenali dengan rasa. Siapa yang tidak merasa, tak kenal, tak tahu. Gula itu manis. Percaya nggak gula manis? Kalau kita bilang sama orang barat, ini durian, kita tunjukkan durian sama dia. Orang Amerika belum pernah makan durian loh. Ini duriannya enak banget, manis banget. Percaya nggak dia? Melihat duriannya ketakutan dia, Pak. Karena belum pernah rasa. Belum pernah buka isinya. Kapan dia yakin percaya? Setelah dia cicipi. Nah begitu juga rasa cinta kepada Allah. Ikhlas, sabar. Itu begitu kita jumpa orang yang sangat kita rindukan. Lupa kita sama orang yang ngajak makan durian tadi. Nanti aja lah. Lupa kita. Maka terasa nikmat. Anak kita wisuda, mana lebih senang kita? Anak kita wisuda, kita sudah susah payah. Anak semata wayang kita baru selesai kuliah, selesai kedokteran, selesai jadi insinyur, wisuda kita hadir, masuk dia ranking tertinggi pula lagi, PK-nya PK tertinggi. Mana lebih senang bahagia kita dengan makan durian? Pasti kita dahulukan anak kita dulu. Setelah kita dahulukan anak kita, baru kita bawa makan durian. Nah, saya hanya ingin memudahkan paham Bapak Ibu bahwa rasa dimakan durian itu lebih rendah dia, tingkat daya tariknya, kekuatannya daripada rasa ruh tadi yang lebih dalam, cinta. Maka orang cinta, ibarat lagu itu, lagu zaman dahulu, kalau sudah cinta, tai kucing terasa coklat. Apa yang bisa merubah tai kucing terasa coklat? Hanya yang bisa merubahnya hanya cinta. Kalau nggak cinta bisa merubah nggak? Nggak bisa. Maka yang jasmani itu bisa hilang kalau ruhaninya yang bermain. Nah itulah ilmunya. Maka Umar bin Khattab pun ditikam dengan Ibnu Muljam, orang Persia. Jerit nggak dia waktu sholat? Nggak jerit. Coba kita Bapak Ibu, jangankan ditikam waktu sholat, gigit nyamuk aja. Apalagi lagi sholat mau buang air besar, wah joget lagi. Kenapa? Karena ketika kita sholat masih lebih kuat rasa jasmani kita daripada rasa ruhani, ruh sultani kita. Maka karena itulah kita susah ikhlas, sulit tenang, sulit sabar, sulit ridho. Karena memang makomnya tinggi. Ya. Dan ilmu tasawuf itu, rohani itu memang mengarahkan kita ke sana, Pak. Yang terakhir namanya rasa Rabbani. Rasa Rabbani ini rasa Tuhan, rasa Allah yang diletakkan di diri kita. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan ruh itu seperti udara? Karena Allah menggunakan kata tiup. Aku tiupkan dari ruhku, kata Allah. Maka ruhku kata Allah itu adalah ruh sifatku. Jadi diri kita ini punya sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan yang ada dalam diri kita itu namanya ruh Rabbani, diri. Kalau bahasa ada yang mau menyebutkan
Tuhan kecil. Ada yang mengatakan diri sebenar diri. Ada yang menyebut guru sejati. Tapi kalau Sunan Kalijaga, guru sejati itu adalah Nabi Khidir. Ya, macam-macam pendapat. Ya. Kalau ruh akunya kita, ya sadar. Kita hanya asyhadu an la ilaha illallah. Kita hanya bersyahadat menyaksikan Allah yang menggerakkan diri kita. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Bergerak tangan kita nih, kita hanya menyaksikan. Kita merasa yang menggerakkan ini adalah Allah. Allah yang menciptakan gerakan perbuatan kamu. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah Allah yang memanah. Kita merasa gerakan memanah itu Allah yang mana? Allah yang gerakin. Kita merasa yang membunuh itu adalah Allah, bukan kita yang bunuh. Tapi itu adalah Allah. Maunya Allah, akal Allah. Tajalli dalam diri kita perbuatan Allah. Kapan tajalli perbuatan Allah dalam diri kita? Apabila kita kosong, keluar dari diri kita. Kita hanya menonton. Perhatikan. La haula wa la quwwata illa billah. Kapan kita bisa kosong? Apabila hati kita sudah bersih, apabila kita sudah penuh tawakal, pasrah, berserah diri kepada Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata aini, doa Nabi. Jangan serahkan aku ya Allah kepada diriku walaupun sesaat. Jangan jadikan aku yang mengendalikan jasmaniku walaupun sesaat. Tapi engkaulah yang mengendalikannya, engkaulah yang menyertainya. Itu doa Nabi. Wala takilni ila nafsi. Jangan kau tawakalkan, kau serahkan diriku kepada diriku. Nafsi tarfata aini, walau sesaat pun. Maka perbuatan Nabi itu dibimbing oleh Allah, disertai oleh Allah, bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, karena Allah, beserta Allah, untuk Allah. Itu makom yang paling tinggi, kekasih. Ya. Tapi kalau makom sesat ada juga, Pak. Jabariyah. Mencuri dia. Kok kenapa mencuri? Bukan aku yang gerakkan tangan mencuri, tapi Allah. Ini Jabariyah sesat ini. Ini sesat Jabariyah namanya. Dia belum menjadi kekasih Allah. Dia sadar dengan mencuri itu keinginan hawa nafsunya, tapi disandarkannya ke Allah. Dusta. Kalau Allah yang memerintahkan, kalau Allah yang berbuat, pasti yang terjadi adalah kebaikan. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Karena Allah tidak pernah merintahkan keburukan. Maka wali itu bersekutu dengan Allah dalam perbuatan, dan artinya perbuatan para wali itu adalah seluruhnya kebaikan, bukan kejahatan. Maka menimbang dia wali Allah atau wali setan adalah syariat. Kembalikan ke syariat. Paham? Bisa terbang, jalan di atas udara, gak sholat, hati-hati, itu wali setan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini penjelasannya. Jadi ruh kita ini, jadi kalau Bapak mau ibadah, ya pakai ruh. Paling bagus ya pakai ruh Rabbani. Tak mampu pakai ruh Rabbani, ruh sultani. Tak mampu, minimal di ruh ruhani. Tapi itu terus kita asah rasa itu. Sampai nanti kita merasa bahwa yang sholat itu bukan diri kita. Maka ada celetus-celetusan orang tasawuf itu, kalau kita nggak belajar nggak paham.
Bahkan bisa salah paham. Allah menyembah Allah katanya. Apa maksudnya itu? Allah menyembah Allah itu maksudnya diri kita ini bergerak, yang gerakkan Allah, bukan kita lagi. Kita merasa bukan kita lagi yang gerakin, karena kita sudah pasrah tawakal penuh ke Allah. Ya. Apa beda gerakan ruh dengan gerakan setan, jin? Ini yang terakhir. Kalau orang kerasukan jin, itu gerakannya kasar. Gitu kan? Itu jin. Dan Bapak Ibu, kalau jin masuk berarti Bapak kosong, omplong, tidak ingat Allah, tidak